Halo teman-teman, perkenalkan, saya Anini Febi Alfiansa dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Narut. Video kali ini akan sedikit berbeda karena ini akan menjadi vlog pertama saya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. So, stay tune terus, oke? Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk berbaur bersama yang lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Islam adalah agama yang mulia dan mengatur segala aspek kehidupan termasuk pergaulan. Etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individu lainnya. Misalnya, adanya sopan santun, saling menghormati antar sesama, apalagi kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang berbeda umur. Memilih teman yang baik dalam pandangan Islam. Yang pertama, berakidah yang sama. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga, berakhlak baik. Yang keempat, pilih teman yang tidak hasud. Yang kelima, pilih teman yang tidak suka mencela. Yang keenam, pilih teman yang selalu mendukung. Yang ketujuh, pilih teman yang berilmu dan tidak pelit ilmu. Yang kedelapan, pilih teman yang selalu mengingatkan. Yang kesembilan, pilih teman yang tidak berbuat maksiat. Dan yang kesepuluh, pilih teman yang akan memberi syafaat. Pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita. Adapun dalam bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara. Yang pertama, mengutamakan kepentingan teman daripada dirinya. Yang kedua, menutup aib teman. Yang ketiga, mendengarkan teman ketika berdiskusi. Yang keempat, menghindari perdebatan yang tidak penting. Yang kelima, memanggil dengan panggilan yang baik. Yang keenam, memberikan nasihat yang baik. Yang ketujuh, mendoakan baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Yang kedelapan, menyapa ketika bertemu. Dan yang kesembilan, menyukai teman dengan tulus. Pergaulan dengan lawan jenis. Hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting nih dalam pergaulan Islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dengan bertemu teman yang lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dalam bergaul dengan teman yang lawan jenis, yang pertama adalah menjaga pandangan. Pastikan bahwa kita akan selalu menjaga pandangan kita ketika bertemu dengan teman lawan jenis. Yang kedua adalah menjaga aurat. Sudah jelas ya, mengetahui batas-batas aurat laki-laki dan perempuan itu wajib hukumnya. Yang ketiga adalah tidak bersentuhan. Usahakan untuk tidak bersentuhan, oke?
Yang keempat adalah berkata sopan. Hargai teman kalian dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Dengan berkata baik ini juga kita bermaksud menghargai diri kita sendiri karena perkataan itu menunjukkan kualitas siapa diri kita. Yang kelima adalah memiliki rasa malu. Ketika kita memiliki rasa malu dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, maka kita akan menjaga diri sebaik mungkin. Dan yang keenam adalah tidak bersamaan dalam waktu yang lama. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi, kita harus tahu waktu nih. Terdapat 3 manfaat nih dalam menjalin pertemanan. Yang pertama, ketika memiliki teman akan membantu meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, dengan memiliki teman dapat membantu mengembangkan diri. Secara tidak langsung, dapat membantu mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, ketika memiliki teman akan mampu menghibur kita di saat kita sedih. Jika kalian termasuk salah satu orang yang kesulitan dalam menjalani pertemanan, kalian perlu tahu nih, ada 9 langkah dalam menjalani pertemanan. Yang pertama, hargai temanmu. Pikirkan apa yang dapat kamu beri kepada mereka, bukan apa yang kamu dapat dari mereka. Jadi, berteman itu saling menghargai ya. Yang kedua, berikanlah semangat. Kalian perlu tahu nih, teman yang baik adalah teman yang bahagia ketika melihat temannya bahagia juga. Jadi misalkan kita punya teman yang berprestasi, kita harus dukung, bukannya malah tidak suka atau iri, kemudian kita menjauhi mereka. Intinya, dukung teman kalian, oke? Yang ketiga, maafkanlah temanmu. Setiap manusia pasti punya kesalahan kan ya? Jadi, jika kamu punya teman yang punya salah kepadamu, kamu harus memaafkannya. Jangan sampai perasaan sakit hatimu merusak pertemanan kalian. Yang keempat, jangan meninggalkan teman kalian. Jangan kalian biarkan teman kalian melakukan kesalahan. Tentulah mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, jadilah teman yang bisa diandalkan. Kalian harus bisa menempatkan diri dan memposisikan di setiap keadaan, dan harus konsistensi dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang keenam, jangan pernah mengontrol teman kalian. Kenapa? Karena berteman itu tidak harus selalu bersama-sama. Berikanlah waktu teman kalian untuk berkawan dengan yang lainnya. Yang ketujuh, berusahalah menjaga rahasia. Teman yang baik adalah teman yang memegang amanah dan menepati janji. Yang kedelapan, bergembiralah di saat susah dan senang. Jadi jika kalian melihat atau menemukan teman kalian dalam keadaan sedih, kalian harus hibur mereka dan dukung mereka. Dan yang kesembilan, jangan paksakan kehendak kalian. Jangan sampai perbedaan pendapat di antara kalian merusak hubungan pertemanan kalian. Kalian coba hilangkan perasaan itu ya jika kalian masih ingin punya teman, dan jangan ingin menang sendiri. Nah, itu 9 langkah dalam menjalani pertemanan. Etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Bahwasanya Allah telah mewahyukan kamu agar kamu bertawadu atau rendah hati, hingga tak seorang pun bersombong diri terhadap lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bukan dari umatku orang yang tidak balas kasihan kepada orang yang lebih kecil dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Siapa yang berkata kepada anak kecil, "Mari kemari, ini untukmu," kemudian tidak memberi apa-apa kepadanya, maka hal itu berlaku bohong. Hadis riwayat Ahmad. Dalam pergaulan, tidak hanya orang yang lebih tua dan orang yang menjadi perhatian kita untuk selalu kita hormati, tapi juga orang-orang yang lebih muda. Islam menganjurkan kita agar bersifat merendah dan santun sesama mukmin, termasuk orang yang lebih muda dari kita. Walau kita banyak kelebihan dibanding mereka, kita tidak boleh sombong dan congkak pada mereka. Justru kita harus membantunya dengan penuh kasih sayang dan segala kecintaan. Nah, sebagai seorang yang lebih tua, kita harus memperlakukannya dengan cara menyayangi orang yang lebih muda,
membimbing ke arah kebaikan, memberikan teladan yang baik, dan memberikan apresiasi atas pencapaiannya. Etika kepada orang yang lebih tua. Berikut 7 etika yang harus dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Yang keenam, tidak menunjukkan sikap murung dan tatapan tajam kepada orang tua. Yang ketujuh, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Selain itu, ada juga etika kepada guru. Yang pertama, meminta izin ketika ingin bertanya. Yang kedua, harus menundukkan kepala. Dan yang ketiga, tidak berburuk sangka. Itu dia etika-etika dalam pergaulan, mulai dari bergaul dengan teman sebaya, bergaul dengan teman yang lawan jenis, bergaul dengan orang yang lebih muda, dan juga bergaul dengan orang yang lebih tua. Semoga bermanfaat.